Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana ala dinil islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat Insan Cita, teman-teman mahasiswa UICI dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga terlimpah keberkahan dalam hidup kita, dan kita semua menjadi bagian daripada orang-orang soleh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin melanjutkan pembahasan lanjutan dari minggu kedua, setelah sebelumnya kita membahas tentang tauhid, makna tauhid dan implementasinya ke dalam kehidupan kita. Nah, maka pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak teman-teman untuk bersama-sama mengkaji tentang iman. Apa itu makna iman? Kemudian bagaimana refleksinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun ila akhir qala fa akhbirni 'anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian qala sodakta. Dari penggalan hadis tadi diriwayatkan oleh sahabat Umar bahwa ada seorang lelaki tiba-tiba datang kepada Nabi dengan pakaian serba putih, kemudian duduk di depan Nabi, kemudian bertanya, "Ya Nabi, qala fa akhbirni 'anil iman." Jelaskan kepadaku tentang iman. Kemudian Nabi menjawab yang tadi saya sampaikan, "Antu mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Kemudian orang tadi menjawab, "Qala sodakta." Betul Nabi. Nah, kemudian dari hadis itu tadi ini menjelaskan bahwa iman, yang dimaksud iman itu tadi ada 6 bagian yang kemudian kita kenal dengan istilah rukun iman. Yang menjadi rukun iman itu tadi ada 6. Kemudian sahabat bertanya, setelah orang itu pergi, siapa itu Nabi? Kemudian Nabi menjawab, itu malaikat Jibril. Nah, tadi dari 6 rukun iman itu, pertama adalah antu minabillah, iman kepada Allah. Nah, ini yang ketika kita sudah memahami, ketika kita sudah mengetahui, meyakini bahwa kita iman kepada Allah, itu seperti apa sih? Tadi kalau kita percaya kepada Allah, tentu kita akan menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan meminta pertolongan apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat ayat yang ada dalam surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita lihat penggalan ayat tadi, iyyaka na'budu, iyyaka, penekanan menggunakan iyyaka ini maknanya adalah litakid, penguatan. Kemudian menggunakan domirka, ini maknanya adalah bahwa kita sedang berinteraksi secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di sana iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau nasta'inu, kami meminta tolong. Tetapi coba kita refleksi dalam kehidupan kita. Kita seringkali menghambakan diri kepada hal-hal lain, menghambakan diri kepada jabatan, menghambakan diri kepada hal-hal yang bersifat materi. Nah, maka setelah kita mengkaji ini, kita kembali terapkan dalam kehidupan kita agar kita sesuai dengan apa yang dikaidahkan oleh Al-Quran was Sunnah. Kemudian iman yang kedua, antu minabillah wa malaikatihi. Nah, kita harus meyakini
terhadap malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, kitab-kitab Allah. Yang ada 4 yang kita pahami bersama. Zabur, Taurat, Injil, kemudian Al-Quran. Kemudian apa? Wa rusulihi. Rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah. Menggunakan kalimat jama' berarti maknanya lebih dari 1. Ada ijma' ulama mengatakan bahwa jumlah nabi itu sebetulnya ribuan. Kemudian jumlah rasul itu ratusan. Tetapi yang wajib kita ketahui adalah jumlahnya 25 nabi dan rasul. Yang saya yakin teman-teman semua sudah menghafal itu sejak kecil. Sebab ketika kita sekolah di madrasah dulu, ini menjadi kewajiban kita untuk menghafalnya. Kemudian apa setelah itu? Setelah wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil wal yaumil akhir, kita harus iman, percaya kepada hari akhir. Bahwa ingat akan ada hari pembalasan, ingat akan ada yaumil hisab setelah kita meninggal, setelah kita meninggalkan dunia ini. Kemudian yang terakhir adalah yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, kita harus meyakini akan ketentuan, akan qada dan qadar baik buruknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah teman-teman 6 rukun iman yang wajib kita pahami bersama, yang wajib kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semua akan memahami, selain memahami juga mampu merefleksikan dalam kehidupan kita. Silahkan nanti teman-teman pelajari lebih mendalam materi yang ada, paparan yang saya sampaikan, kemudian referensi. Dan juga silahkan teman-teman untuk mencari referensi dari kitab-kitab yang lain, sehingga ini akan memperkaya khazanah kita terhadap pemahaman kita terkait iman. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman untuk tetap jaga protokol kesehatan, karena itu merupakan bagian ikhtiar kita terhadap menjaga kesehatan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.